Selamat datang di podcast kami, kelompok 10. Ini adalah sebuah percakapan di mana kita membongkar sisi gelap dari teknologi finansial, yaitu pinjaman online. Nah, hari ini kita berkesempatan mendengarkan sebuah cerita penting nih dari seseorang yang bernama Agoy di sini. Dia adalah narasumber kita. Beliau adalah penyintas dari praktik penagihan pinjaman online ilegal. Saya Wesley Maximilian dari tim peneliti Universitas Perdita akan memulai podcast hari ini. Oke, Agoy, terima kasih yang sebesar-besarnya sebelumnya karena udah berani dan bersedia untuk menjadi narasumber kami. Oke, Agoy, bisa kita mulai aja dari awal ya, singkat aja nih. Oke, apa sih yang mendorong kalau lu itu mau melakukan pinjaman online? Yang mendorong gue buat pinjaman online tuh karena posisinya waktu itu emang lagi nggak punya duit sama sekali. Terus emang udah buntu kan, nggak mau nyari nggak tahu cari kemana lagi, akhirnya ya udah terjerumuslah kepada pinjol itu. Oh, jadi karena udah sempit banget, akhirnya lu memutuskan untuk pinjol. Ya, Oke. Itu mungkin alasan-alasan 90% dari orang-orang yang pinjol kali ya. Oke. 90% untuk kebanyakan. Kalau lu langsung bisa nih, kayak misalnya langsung nyobain pinjol nih, emang prosesnya mudah? Karena kan gue sendiri kan nggak pernah punya pengalaman kan. Ya. Gimana sih prosesnya, boleh diceritain sedikit? Prosesnya sih ya nggak semua orang gampang sih ya. Kan kayak ada beberapa tuh yang orang udah ngajuin buat pinjaman online tapi ditolak sama aplikasi pinjol tersebut. Cuman waktu gua pinjol itu pas pertama kali ngajuin itu langsung diterima. Makanya kenapa gua jadi ketagihan pinjol kan karena prosesnya gampang gitu. Oh, lu langsung keterima. Langsung keterima. Oke. Berarti prosesnya lumayan gampang tuh ya. Ya, gampang. Terus gue juga denger nih kalau pinjol tuh ada yang legal sama ilegal. Ya, Lu pernah cobain nggak salah satunya? Atau dua-duanya mungkin? udah pernah cobain dua-duanya. Dua-duanya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya dicobain udah. Ya. Bisa diceritain nggak tuh? Apa sih bedanya legal sama yang ilegal? Sama prosesnya dua-duanya mirip atau gimana? Kalau dari proses pengajuannya sih mirip semua sama semua, dan perbedaan cuman ya kalau yang ilegal tuh nggak diawasin sama OJK, sedangkan yang legal tuh diawasin sama OJK. Ya, Jadi masih resmi gitu ya? masih resmi. Oke. Nah, dari proses yang mudah tuh, yang karena kan tadi kan lu bisa langsung masuk kan, first try katanya tuh. Dari proses yang mudah ini, kapan sih situasinya mungkin pas lu tuh di saat-saat lu udah diteror gitu misalnya? Karena kan harus, pasti kan lu namanya pinjaman lu harus bayar lagi dong. Lu harus balikin utangnya kan. Kapan lu berasa diteror? Diteror tuh mungkin kalau misalkan kita udah telat bayar dari jatuh tempo yang udah dijadwalin nama aplikasi tersebut. Oh. Kayak kita udah telat sehari aja tuh langsung diteror, ditelepon, langsung? ya ditelepon, di SMS tuh langsung di setiap menitnya. Berarti bener nggak boleh telat tuh ya? Bener-bener gak boleh telat, harus tepat waktu. Kalau bisa sih sebelum jatuh tempo udah harus dibayar. Oh, berarti kalau habis jatuh tempo pasti langsung ada tuh teror-teroran gitu. Iya, ya? langsung diteror habis-habisan itu. Diteleponin, di SMS-in. Nah, ini nih guys, ini adalah inti dari penelitian kami nih. Pinjol ilegal kan gak cuma menagih utang dari orang-orang ya, tapi dia juga menyerang kehormatan nih yang saya dengar. Nah, mereka juga mempersenjatai itu rasa malu dan bayangkan aib. Nah, untuk lu sendiri nih, lu pernah telat gak bayar pinjol? Waktu itu sih pernah. Pernah telat. Pernah telat. Wah, pernah telat ya berarti ya. Iya. Nah, dari pengalaman Agoy ini nih, gimana sih mereka tuh sampai mempersenjatai aib-aib itu? Ada nggak sih kayak misalnya dia bawa-bawa nama orang tua, bawa-bawa nama keluarga, menyebar foto atau gimana? Kalau dari gue sih nggak pernah ngerasain hal itu ya, tapi ada teman gue yang ngerasain hal itu. Oh, ada juga. Ada. Berarti itu beneran ya? Beneran ada. Kayak Ngeri juga ya. sosial media kita disebar, Disebar. identitas keluarga kita disebar, Oh. kayak nomor telepon juga disebar, foto kita disebar gitu. Berarti kalau kayak gitu udah disebar tuh berarti langsung kayak banyak tuh nomor teman gak Ya, diketahui di smartphone gitu ya. Banyak ditelepon, di SMS, di Berarti WhatsApp. ngeri juga di teror gitu ya. Ya lumayan ngeri juga sih. Oke. Selanjutnya nih. Karena itu udah terdengar lumayan mengerikan ya. Iya. Nah, dari penagihan yang sangat brutal itu tuh, mungkin makna utang di lu tuh mungkin udah beda kali ya. Mungkin kan kalau misalnya dari gua sendiri, kalau gua ngutang sama temen gua kayak mau beli air atau mau beli makan, mungkin ya udah habis itu besoknya mungkin gua bayar gitu kan. Atau kan kalau lupa mungkin dia ingetin gitu kan. Kalau lu kan mungkin udah minjol terus misalnya diutang sampai diteror-teror begitu, kalau udah jatuh tempo itu mungkin udah beda kali ya gitu ya.
Beda Apakah sih. itu udah ketakutan atau gimana? Kalau pas awal-awal nyobain pinjol sih pasti ada ketakutan. Kalau kita Masih takut. telat bayar apalagi kan, Hmm. karena makin kesini tuh kayak pas kita telat bayar tuh kayak udah tahu nih resikonya apa kalau kita telat bayar. Jadi kayak kitanya udah mulai tahu lah resikonya apa yang harus kita hadapin, yang harus kita siapin juga gitu udah tahu. Jadi santai aja. Oh. Kecuali pas awal-awal pinjol baru kita rada panik sedikit sih. Di awal-awal masih takut-takut tuh Masih ya. takut-takut awal-awal. Tapi kalau udah lumayan memakai sering, Hmm. nyantai gitu Entah, ya. jadi karena kita udah tahu resikonya apa yang harus kita hadapin. Oh, oke. Tapi ini dia lu merasakan ada teror sosial gitu nggak? Jadi kayak misalnya lu takut atau enggak misalnya ke di teror gitu tuh lu merasa kayak wah ini gue gimana nih, takutnya gue kenapa-napa, keluarga gue kenapa-napa gitu. Lu ada nggak begitu? Pas awal-awal sih ada kayak rasa begitu. Awal begitu, Iya, takut rasa- diapa-apain gitu ya? Takut kayak disamperin ke rumah lah, Hmm. takut disebar juga aib-aib kita, sosial media kita. Itu. Oke. Sangat-sangat bisa dipahami ya itu guys konsekuensinya. Tapi di luar masalah finansial itu sendiri nih, karena kan tadi kan lu bilang sendiri kalau itu sempit banget, akhirnya lu harus pinjol, ya kan? Dari seluruh pengalaman ini nih, lu ada nggak sih secara pribadi nih udah psikologis itu udah mungkin agak-agak takut ataupun ketakutan sendiri gitu? Mungkin kalau pas awal-awal gua pinjol sih ada ya, kena juga sedikit kepikiran, Pikiran takut gitu ya. juga. Jadi nggak fokus gitu nggak kali ya? fokus yang ngelanin aktivitas juga nggak fokus kepikiran Oke. pas awal-awal. Berarti tadi kalau pinjol ilegal itu lu belum ceritain bedanya pinjol ilegal sama legal apa? Kalau ilegal tuh dia kalau misalkan kita telat bayar itu dia cuman nerorin doang kayak via telepon, SMS. Itu yang ilegal. Yang ilegal. Kalau yang legal? Kalau yang legal tuh kita kalau misalkan telat ya, kayak ya awal-awalnya sih diteror juga sama kayak ilegal. Cuman bedanya legal tuh dia punya tim lapangannya. Jadi suka disamperin ke rumah kalau kita Oh, telat sampai bayar. disamperin. Sampai disamperin ke rumah. Berarti kalau ilegal itu mungkin dia cuma by phone doang gitu kali ya. Iya. Tapi kalau yang legal hari-hari pertama tapi langsung disamperin gitu. Enggak, itu ada waktunya juga. Ada waktunya. Kalau Kayak- mungkin kalau terlalu lama mungkin kali ya. Terlalu lama baru disamperin ke rumah. Oh, gitu. Ngeri juga ya guys kalau kayak gitu ya. Itu lumayan ngeri berarti ya kalau Lumayan ngeri. disamperin. Tapi kalau lu sendiri pernah disamperin atau enggak diapain gitu? Untungnya belum pernah Untungnya disamperin. belum pernah. Untungnya belum. Tapi udah takut, udah takut tuh pasti. Hampir takut disamperin. Udah takut ya. Oke. Iya. Oke. Thank you ya, gue udah mau berbagi. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih. Apa sih mungkin kesan dan pesan lu untuk orang yang udah kesempitan juga sama kayak lu situasinya, tapi akhirnya dia memutuskan untuk terjerat pinjol juga kayak lu. Pesan gue sih cuman ini guys, jangan pinjol. Mau sesempit apapun kita ntar nggak punya duit, jangan pinjol. Kalau emang terpaksa kita pinjol, harus bayar guys, jangan sampai telat. Jangan sampai telat. Ya. Jangan sampai telat. Kalau itu udah terpaksa harus pinjol. Tapi lebih baiknya jangan pinjol. Karena konsekuensinya lumayan Lumayan gede. mengerikan ya. Iya. Oke deh. Thank you banget nih Agoy sekali lagi. Ceritanya udah kuat banget, ceritanya udah informatif banget. Dan ini tuh bukan cuma tentang uang guys, tapi juga tentang martabat kita gitu ya. Karena kalau kita amit-amit terjerat pinjol dan kita telat, itu mungkin karena gue juga banyak denger ada berita-berita kayak misalnya orang terjerat pinjol dan dia terjatuh udah lumayan tinggi nominalnya, akhirnya dia bunuh diri gitu ya. Karena itu ya mereka nggak bisa membayar balik gitu kan. Karena lu bilang tadi kan kalau orang-orang pinjol tuh banyak kan orang yang finansialnya mungkin agak kurang ya. Iya. Oke, untuk para pendengar, semoga percakapan ini membuka mata kita tentang betapa berbahayanya pinjol ilegal, dan bagaimana mereka bisa mengeksploitasi nilai budaya kita untuk tujuan yang sangat-sangat merusak. Saya Wesley dari Universitas Pradita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.